Tapi itu belum pasti ya. Bisa aja masalah ini kan memang belum tentu sesuai dengan apa asumsi kita, belum tentu. Gue gak paham lah, tapi gue berharap intinya public figure nih, centang biru, kalau bisa siapapun yang terseret atau yang salah. Kabar diangkatnya asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, sebagai komisaris PT Krakatau Posko langsung memicu gelombang reaksi di media sosial. Sorotan publik tidak hanya tertuju kepada Mufli, tetapi juga mengarah kepada Raffi Ahmad. Akun Instagram suami Nagita Slavina pun diserbu komentar pedas dari netizen yang budiman yang mempertanyakan penunjukan orang-orang terdekatnya ke berbagai jabatan strategis. Ramainya komentar tersebut membuat Raffi menjadi sasaran kritik, meski unggahan yang diserbu sama sekali tidak berkaitan dengan polemik itu. Publik juga menyoroti latar belakang pendidikan Mufli yang diketahui menyelesaikan pendidikan D3 Teknik Listrik, sementara studi sarjananya tidak rampung. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari PT Krakatau Posko, Mufli, maupun Raffi Ahmad mengenai kabar yang terus menjadi perbincangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Backgroundnya memang sebagai seorang asisten artis, tapi sekarang jabatannya adalah komisaris. Itulah asisten Raffi Ahmad yang sekarang menjabat sebagai komisaris PT Krakatau Posko. Nah, PT Krakatau Posko ini adalah perusahaan patungan atau joint venture antara perusahaan BUMN yaitu Krakatau Steel dengan PT Posko dari Korea Selatan. Nah, asisten Raffi Ahmad ini adalah Mufli Budi Ananda, yang selama ini dikenal sebagai asisten Raffi Ahmad, sekarang ditunjuk sebagai komisaris. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak pertanyaan bagi netizen. Kenapa? Kompetensinya apa? Sehingga Mufli ini bisa menjadi komisaris sebuah perusahaan besar. Apakah hanya kedekatannya Raffi Ahmad? Dan kita tahu bahwasanya saat ini sangat dekat dengan pemerintahan Prabowo Gibran, atau memang memiliki kompetensi. Ya, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan saja memang memiliki kompetensi. Gue bener-bener heran sama nih negara ya. Nih kalian lihat, gak lulus S1 asisten Raffi Ahmad jadi komisaris Krakatau. Coba kalian pikir. Kemarin belum lama Ginka naik jadi komisaris Pertamina, cuman modal cuap-cuap doang. Sekarang asisten Raffi Ahmad, monyet. Sorry ya. Cuman lulusan D3 jadi komisaris Krakatau. Bahkan universitasnya pun udah ditutup. Coba gua dan mungkin kalian ya nyari kerja aja tuh setengah mati, bos. Persyaratannya banyak, ini itu. Ini cuman modal jadi asisten Raffi Ahmad komisaris. Apa itu? Kasian gua sama Alimuddin. Bener dah, jujur gua lebih rela si Alimuddin itu jadi komisaris. Bahkan kalau perlu jadi presiden, ntar gua pilih. Buat gua sama nih negara bagi-bagi jabatan mulu, bangsat, emang monyet. Masa ada komisaris umurnya baru 27 tahun sih? Gak adil banget, kita masuk BUMN aja susah setengah mati, interview ini, tes ini, nggak lolos ini. Kita medical check up nggak lolos, kita emang ada apa sih? Ada kanker, kok tiba-tiba bisa nggak lolos? Enak banget ya jadi komisaris lewat jalur tim ses gitu, bisa fast track gitu. Gue kira tuh fast track tuh cuma dari Dufan, ternyata in real life juga ada ya. Oh, dikasih kepercayaan nih buat anak muda, malah pada diprotes. Bukan masalah kepercayaannya ke anak muda, Pak, masalah prosesnya. Jangan anggap kita tuh bodoh. Kita tahu, Pak, semua prosesnya. Kita tahu track recordnya dia, Pak. Nggak usah soal dia kalah-kalin deh. Kita kerja mati-matian, naik TJ, naik KRL, motor, mobil, macet-macetan. Itu tuh UMR. Ataupun lebih dari UMR. Misalnya 2 digit pun, 2 digitnya nggak gede. Dia 200 juta. 200 juta beli triple pitch Fore. 6.000 orang bisa seger. Iya, dia muda dan aktif di organisasi. Diam. Kita jualan risol di kampus, nggak kurang aktif apa di kampus. Setahu gue ya, anak-anak kecil tuh cita-cita itu jadi pilot, jadi guru, astronot, pebisnis, polisi, kayak apa. Nggak ada tuh cita-cita yang jadi tim ses. Apa mungkin sekarang kita sosialisasi gitu? Nah, kamu kalau mau sukses jadi tim ses saja. Memang 27 tahun prestasi segudang. Siapa tuh, Hil? Kylian Mbappe. Ngol Mbappe. Gue habis baca berita ini. Aduh, gue sih gak masalah sama beritanya. Udah gak kaget sama yang kayak gini-ginian. Tapi yang gue agak terheran-heran, kenapa setiap ada masalah yang ada pemerintahnya, tapi ada nama Raffi Ahmadnya, si centrang biru ini diem nih, anyep.
Giliran pejabat lain rame banget pada ya kan, pada kayak kesana Indonesia milik mereka nih si public figure ini. Tapi giliran ada temennya ya, ada temennya yang tiba-tiba tersangkut atau namanya terseret gitu, diem di komen nggak ada yang komen, nggak ada yang speak up, nggak ada. Gue nggak ngerti nih apakah ini namanya solidaritas antar teman, apa gimana nih, gue nggak tahu, nggak paham. Cuma emang kan si beliau ini memang baik, orangnya baik, sering bantu temennya juga kalau lagi susah pasti dibantu sama dia. Nah apa sistemnya itu memang kayak tongkrongan kita gitu, jadi yang sering ngasih uang, yang sering ngebantu kalau lagi ada masalah apapun, kita dalam hati aja, karena kita nggak enak. Tapi itu belum pasti ya, bisa aja masalah ini kan memang belum tentu sesuai dengan apa asumsi kita, belum tentu. Gue gak paham lah, tapi gue berharap intinya public figure nih, centang biru, kalau bisa siapapun yang terseret atau yang salah, yuk tegur ya, jangan mentang-mentang ditajir melintir, gokil didiemin. Mental aja nih, kayak mental orang miskin melintir, diem aja kalau jadi. Kalau kita perhatikan kelakuan pejabat-pejabat pemerintah sekarang yang dipimpin Prabowo Subianto, memang sama sekali kita rakyat Indonesia ini nggak dihargai lagi. Nggak ada segan mereka lagi kepada rakyat, nggak ada lagi takut mereka, nggak ada lagi mereka merasa malu. Terang-terangan mereka, Prabowo Subianto yang merusak negara ini. Lihat sekarang pejabat-pejabat, siapapun bisa jadi pejabat, yang penting pernah membantu Prabowo Subianto, pernah dekat dengan Prabowo Subianto, atau teman Prabowo Subianto, atau sponsor Subianto waktu kampanye. Coba lihat, ampas pun bisa jadi pejabat di negara ini, yang penting jago jilatannya ke presiden. Ngeri memang sekarang, pemerintah sekarang ngeri. Nggak ada lagi takutnya ke rakyat, nggak ada lagi rasa malunya. Dan semua isi istana itu bajingan. Kenapa aku katakan bajingan? Masa satu pun dari pejabat-pejabat negara ini nggak ada yang menegur, nggak ada yang menasehati? Masa nggak ada yang berkata, Pak, malu kita Pak, jangan terlalu terang-terangan. Kalaupun kalian mau kotor, jangan terlalu terang-terangan. Prabowo Subianto yang menghancurkan Indonesia ini. Prabowo Subianto penipu dan adiknya penipu. Aku berani mengatakan itu. Kenapa? Janji kampanyenya sama sekali tidak ada yang ditepati. Termasuk adik Prabowo Subianto yang mengatakan gaji guru naik 2 juta. Penipu kalian semua. Mau kalian penjarakan aku terserah. Ayo datang kalian. Bertempur kita di sini. Mati aku di depan pintuku, mati. Sampai kapan kita diam seperti ini? Ini ya. Nggak lulus S1, viral riwayat pendidikan asisten Raffi Ahmad yang jadi komisaris. Ada cewek umur 27 hanya karena tim pemenangan Prabowo Subianto jadi komisaris, yang tidak ada sama sekali pengalamannya, bisa jadi komisaris, bisa jadi pejabat, yang penting pernah dekat dengan Prabowo Subianto. Kita diam aja, kita kesusahan. Anak-anak kalian melamar kerja susah, pintar, fisik bagus, tapi kalah. Ini tepung terigu bisa jadi apa? Ampas pemerintah sekarang. Edian, asisten pribadi Raffi Ahmad jadi komisaris Krakatau Posko, padahal ijazahnya hanya SMA. Kuliah nggak lulus. Enak banget ya dia ya, ijazahnya SMA jadi komisaris, lah saya sarjana jadi pengangguran terus. Pak Presiden, orang-orang Bapak, pendukung-pendukung Bapak, loyalis Bapak pada Pilpres 2024 sudah pada dapat jabatan, Pak. Saya kapan, Pak? Padahal 2024 itu saya getol bikin konten mengajak masyarakat untuk mencoblos Bapak, memilih Bapak. Waduh, heboh saya waktu itu, Pak. Saya sampai menciptakan lagu agar masyarakat mencoblos Bapak. Nih, lihat lagunya, Pak. Ayo dipilih yang gemoy. Itu saya sampai menciptakan lagu, Pak. Giliran sekarang saya nggak diangkat jadi apa-apa. Ya udah, saya kritik aja Bapak tuh terus. Kalau tidak mau dikritik, ya udah diangkat saya jadi komisaris apa gitu, Pak. Kan enak tuh ya, biar saya nggak berisik ya. Kalau mau saya nggak berisik lagi, ya jangan mengintimidasi,
Jangan mengirim orang menemui saya, jangan menghilangkan akun saya, jangan meneror saya, jangan mempersoalkan dihukum saya. Aduh, jangan gitu Pak. Kalau pengen saya diem Pak, kasih saya jabatan aja Pak tuh. Diem saya. Tuh kayak asisten Raffi Ahmad tuh enak tuh ya. Kasih ya saya komisaris apa gitu ya. Ditunggu.